Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali materi ajar kita pada hari ini berbicara tentang topik ras, etnis, dan gender. Ras, etnis, dan gender. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Nah, pagi hari ini kita boleh melihat bahwa manusia diciptakan dengan keunikan oleh Allah. Artinya manusia tidak ada sama persis yang diciptakan Tuhan, tetapi dicipta dengan ragam yang berbeda-beda sebagai suatu keunikan, keistimewaan ciptaan Tuhan. Manusia dengan segala keunikannya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, pemberian Tuhan, ya. Kebinekaan itu merupakan bingkai yang harus dijaga oleh setiap individu di negeri ini. Jadi kita tahu bahwa negeri kita adalah salah satu negara kebinekaan ataupun negara keberagaman, di mana Indonesia dibangun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi diikat dengan satu, yaitu sesama anak bangsa. Dalam sejarah, kalau kita mereview bahwa negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat, negara Australia, mereka memiliki konsepsi dan memandang orang-orang kulit hitam itu dengan rendah. Jadi menurut mereka, orang-orang kulit hitam itu atau orang-orang yang tidak satu ras dengan mereka itu bisa diperjualbelikan. Mereka itu dianggap kelas 2 karena warna kulit. Tentu ini juga pernah terjadi di Afrika Selatan, yaitu praktek politik apartheid, diskriminasi rasial yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela dan juga Reverend Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. Nah, orang kulit hitam itu dianggap sama dengan binatang. Mohon maaf. Jadi persepsi mereka orang kulit hitam karena warna kulit itu sama dengan binatang. Jadi karena sama dengan binatang, mereka itu dapat diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka dapat disuruh bekerja tanpa istirahat. Mereka dikasih kerja tidak sesuai dengan gaji, tidak diberi makan yang cukup. Mereka dipukuli, mereka dibuli, dipersekusi, dibakar, bahkan dibunuh, dimutilasi, diberi cap dengan besi membara, dan itu sangat sakit sekali. Perlakuan-perlakuan orang-orang yang merasa beda dengan orang yang berkulit hitam. Nah, definisi barbarian menurut The Oxford English Dictionary. Nah, secara etimologi, ilmu urai kata, orang barbar itu disebutnya orang asing yang berbahasa dan kebiasaannya berbeda dengan si pembicara, itu barbar. Itu menurut The Oxford English Dictionary. Kalau secara historis, barbarian itu seorang yang bukan Yunani atau seorang yang hidup di luar wilayah Romawi. Nah, bisa juga disebut dia orang yang kasar, liar, dan tak beradab. Nah, orang yang tidak beradab, ya. Nah, itu barbarian. Jadi orang barbar secara etimologis, secara historis itu berkonotasi negatif. Nah, apa itu ras? Konsep ras muncul ketika bangsa-bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan mereka mengelompokkan mereka menurut ciri dan fisiknya agar mempermudah melegalitas mereka untuk melakukan praktek perbudakan. Ya, jadi sejarahnya konsep ras itu muncul ketika bangsa-bangsa Eropa menemukan bangsa-bangsa kulit hitam, dan mereka itu mengeneralisasi ataupun melazimkan praktek perbudakan dengan mengelompokkan mereka dengan ciri dan fisiknya. Ras atau etnisitas adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Jadi manusia ini dikelompokkan menurut perbedaan anatomi tubuh, ya. Anatomi itu
organ-organ tubuh, warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, geografis, budaya, tempat tinggal, genetika. Nah, itu perbedaan anatomi, itu pengelompokan ras atau etnisitas, ya. Nah, etnis itu adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta mereka memiliki adat kebiasaan tersendiri. Nah, contoh dari etnis itu adalah misalnya etnis Toba, etnis Karo, etnis Simalungun, etnis Pakpak, dan sebagainya. Jadi, etnis itu sekelompok manusia mendiami daerah. Ya, jadi kalau etnis Karo mendiami daerah Brastagi. Ya, mereka memiliki adat kebiasaan tersendiri dan kearifan lokal masing-masing. Etnis Toba mendiami daerah Tapanuli. Ya, jadi etnis itu sekelompok yang mendiami satu daerah. Nah, kita tahu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika di negeri kita yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, kita bisa lihat foto dan gambar di samping ini menunjukkan kebinekaan yang luar biasa dari sisi adat istiadat, pakaian adat, ya kan. Jadi ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan, dijaga bersama karena bangsa luar belum tentu memiliki keunikan yang kita punya dari Tuhan. Nah, apa itu gender? Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Jangan pernah samakan gender dengan jenis kelamin, ya, laki-laki, perempuan, bukan. Jadi pandangan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak itu gender. Jadi ini tergantung dengan lokal dan kearifan lokal daerah tertentu. Dulu, misalnya kita untuk memahami gender ini dulu, orang berasumsi yang memasak itu adalah wanita. Ya kan? Tapi sekarang sudah banyak profesi memasak digeluti laki-laki menjadi koki, chef yang terkenal di restoran-restoran. Dulu desainer perancang itu digeluti banyak wanita. Tapi sekarang laki-laki sudah banyak desainer ternama dan terkenal di dunia. Jadi gender itu artinya bagaimana masyarakat mempersepsikan dan bagaimana fungsi sosial laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, ya. Jadi sekarang kita lihat emansipasi wanita juga, di mana banyak profesi pria dikerjakan oleh wanita. Ada yang driver, pilot, polisi, TNI, bahkan sekarang udah ada yang tukang ojek, driver angkot, tukang parking. Ada banyak ditempati oleh para wanita. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah dalam kebinekaan, ragam dan keberagaman adalah kekayaan keunikan khusus yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan terpanggil untuk menjaga dan menghidupi nilai-nilai dalam kebinekaan sebagai sesama anak bangsa. Ini saja penjelasan pada pagi hari ini. Silakan kalian simak, pahami, nanti kerjakan latihan soal yang se-share bersamaan dengan pengiriman materi ini. Baik, terima kasih untuk atensi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar, selamat kerjakan tugas, dan salam sehat buat kalian semua. Tuhan memberkati dan shalom.